Selamat pagi. Nih Jess, minum racikan macin, makan telur, kebanyakan sampai ini jam 5 sore ya. Saya ndak kepengenan makan yang lain, jadi saya makan telur pakai cacahan cincangan daging. Ini telur banyak tadi satu ituan. Aduh, kenyang banget ya. Nah, kebetulan pas ada komen seperti ini nih. Ya, saya sudah sebulan mengikuti pola dan minum racikan macin. Benar-benar membuat badan fit dan tidak ada merasakan lapar seperti pada saat makan karbo. Ya, betul. Makan telur ini kenyangnya maksimal. Kenapa kenyangnya maksimal? Karena ketika kamu makan protein, ya, itu benar-benar full di tubuh ini, kenyangnya lama, sehingga kamu tidak membutuhkan atau tidak merasa lapar lagi. Kenapa kalau makan karbo kenyangnya sementara? Karena karbo itu ketika dimakan itu menggerakkan pankreas, sehingga pankreas cepat-cepat buru-buru menyediakan mensuplai insulin dan kemudian menarik turun gulanya, sehingga 2 jam kemudian lapar. Padahal sebetulnya informasinya bukan lapar. Ya, informasinya itu adalah haus. Tapi karena kebiasaan dari kecil kamu udah dilatih seperti itu, jadi informasi itu terjemahkan lapar oleh otak kita. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus, makanya yang terjadi, yang dialami adalah penyakit ya, dan ujung-ujungnya pasti komplikasi. Itu yang terjadi di sana. Tapi kalau kamu merubah cara makannya dan apa yang dimakan, nah, kamu akan mengalami kesehatan yang luar biasa. Yang jelas badan itu fit. Badan itu, wah, kalau orang motivator bilang antusias gitu. Itu badannya seperti itu. Simple kok, Jess. Hidup itu simple banget. Minum racikan macin ketika bangun pagi, ini sampai saya masih ada tuh dalamannya. No. Karena saya ngeracik sendiri ya. Jadi saya bisa buat begini. Ya, minum racikan macin, bangun tidur terutama. Kalau udah bangun tidur minum racikan macin 1 gelas itu udah plong. Berikutnya kamu seduh lagi, tidak ada masalah. Ya, Pak, berapa kali seduh? Bebas. Kamu mau berapa kali seduh, biarkan aja, tidak ada masalah. Kalau kamu seduh beberapa kali, itu 1 dan 2 mungkin warnanya masih keluar. Tapi kalau udah 3 kali warnanya udah tidak ada, keempat kali warnanya udah tidak ada. Tapi bisa menjadi yang namanya infus water. Nah, infus waternya biasanya pakai buah-buahan kan, ada ketimun, ada wortel, ada apa. Ini infus water, tapi yang direndam di situ bukan buah-buahan, tapi racikan itu. Jadi sama seperti infus water, sehat tetap. Dan itu lebih bagus mengkonsumsi minuman seperti itu ya. 1 hari minum berapa kali ya bebas, tidak ada masalah. Saya hampir setiap hari dan hari-hari saya minumannya racikan macin, no problem, tidak ada masalah. Ya, nah, pagi tidak sarapan. Jangan sarapan pagi, karena tubuh lebih baik tidak disarapin. Tubuh akan menjadi lebih sehat ketika tidak disarapin. Karena sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan atau tidak disarapin. Itu sarapan yang terbaik. Nah, jam 10 makan telur 2 butir itu membantu banget. Ya, jam 10 makan telur 2 butir. Pak, kalau lagi puasa bagaimana, Pak? Ya, kalau puasa ya jam 3 pagi itu kamu bangun kan. Kamu bangun minum racikan macin. Terus kemudian olahraga dikit. Habis olahraga dikit kamu makan telur 2 butir, 3 butir, 4 butir, 5 butir, tergantung kamu sukanya berapa. Nah, setelah itu baru sholat subuh, memulai puasa. Nah, tidak makan 1 harian itu. Kemudian maghrib kamu buka puasa. Nah, buka puasanya ya sebisa mungkin, kalau bisa yang paling sehat buka puasa ya telur, ikan, daging, seafood, itu yang paling sehat. Ya, apalagi kamu yang sudah punya masalah degeneratif, kamu punya masalah komplikasi, kamu punya masalah metabolic syndrome, ya, orang-orang yang punya penyakit yang namanya jantung, ginjal, paru-paru, ya, diabetes, cuci darah, prostat. Nah, itu lebih baik puasanya kayak yang saya sarankan tadi, jam 3 pagi bangun, minum racikan macin,
Makan telur 2-3 butir. Nah, buka puasanya makannya telur, skip tepung, skip gula, skip gorengan, skip nasinya. Ya. Dan setelah itu tidak makan lagi sampai besok lagi makan seperti itu. Itu kenyangnya maksimal. Kenyangnya benar-benar pure, murni kenyang, asli kenyang. Dan yang luar biasa, 1 bulan kamu lakukan itu ketika kamu menjalankan ibadah puasamu, kamu bisa mengalami keajaiban, mujizat. Sembuh mendadak, tahu-tahu sembuh. Nah, itu dia. Kok bisa begitu, Pak? Ya, karena kamu mengizinkan membuat mitokondriamu bekerja dengan baik, maksimal ketika kamu menjalankan puasa dengan cara yang saya sampaikan ini. Ya, mitokondriamu memakan sel-sel yang rusak. Mitokondriamu dipenuhi kebutuhan asam aminonya. Kok bisa? Ya, karena dengan puasa itu kan sel-sel yang rusak dimakan sama mitokondria. Kalau kamu tidak puasa kan dia tidak makan, justru malah semakin bobrok itu. Sel-selmu semakin jahat, semakin rusak. Tapi dengan cara puasa seperti itu, ya kamu ikutin aturan agamamu kan, puasanya diatur sebelum sholat subuh sama setelah sholat maghrib kan. Puasa tidak makan kan, tidak minum kan. Ya setelah itu, ya kamu coba praktekkan aja seperti yang saya sarankan. Jangan puasa terus kemudian maghribnya antri di restoran. Itu ndak aci puasa kayak begitu, Jess. Ya kalau itu disahkan sama agamamu ya silahkan aja, saya ndak ikut campur. Tapi buat saya puasa model begitu ndak aci. Puasamu ndak ada gunanya. Yang namanya puasa kan kamu betul-betul membenahi cara berpikirmu, bukan diajari untuk malah justru antri makan. Ndak seperti itu kan puasa yang betul kan. Ya kalau begitu mah otakmu udah terdistorsi. Puasa hanya untuk makan besar. Nggak seperti itu, nggak bagus itu. Itu bukan puasa yang benar. Dan kalau cara puasamu seperti itu, ya setelah Ramadan justru malah kamu menuai banyak penyakit di dalam tubuhmu. Tapi kalau kamu mau coba seperti yang saya sarankan, wow, itu dahsyat banget. Ya, itu dahsyat banget. Saya barusan menerima konsultasi. Ada orang-orang yang nggak mau pasang ring, nggak mau cuci darah, nggak mau minum obat. Bagus, itu bagus. Cuman kamu nggak bakal bisa sembuh kalau kamu nggak merubah cara makan dan pola makannya. Itu bagus, tapi tidak akan merubah. Nah, apa yang terjadi akibatnya? Ya, akibatnya selama 10 tahun dia tidak mengalami hebatnya kelaki-lakiannya. Ya, burungnya tidak bisa berkicau dan menganggap buksunya kelebihan nafsu. Akhirnya seperti itu, padahal yang salah paksunya. Ya, tidak bisa fast charging. Itu resiko-resiko yang dialami keluarga, rumah tangga, yang dia tidak mau merubah cara pikir, sehingga dia menyiksa dirinya sendiri. Akhirnya, ya jangan salahkan buksu kalau buksu cari di luar. Itu yang terjadi seperti itu. Karena wanita itu lebih banyak bergaul daripada laki-laki. Nah, itu yang terjadi ya. Dan hidup itu simpel, jangan dibuat ribet. Terutama yang laki-laki. Makanya saya selalu sarankan ke laki-laki, kalau kamu tidak bisa lihat titikmu begini, ya kamu harus bertobat. Ya, lihat titik tidak bisa, kamu harus bertobat. Itu paling penting, itu senjata nomor 1 buat laki-laki itu. Karena kebutuhan yang utama dalam rumah itu adalah fast charging. Itu yang paling penting. Sangkarnya selalu terbuka, tapi burungnya berkicau apa tidak. Sehingga mau tidak mau kamu harus mengikuti pola yang saya sampaikan. Bangun tidur, minum racikan makcin, tidak sarapan, jam 10 makan telur 2 butir 3 butir. Antara jam 1 sampai jam 7 malam kamu pilih waktu makan. Mau makan jam 4 sore, atau makan jam 5 sore, atau makan jam 6 sore. Dan yang dimakan telur, ikan, daging, seafood. Nah, kamu pilih, gantian makan. Ya, saya kadang makan kepiting bertelur, saya makan kadang ayam ikan bakar, saya kadang makan kaki sapi, saya kadang makan tongseng, saya kadang makan sate. Terserah, diputer-puter aja kamu sukanya di mana. Ya, dan singkirkan nasi, singkirkan tepung, singkirkan gula, singkirkan gorengan. Itu caranya. Kalau udah 3 bulan, kamu lihat reaksi tubuhmu luar biasa. Nah, setelah itu kamu citing-citing dikit, masih diizinkan. Karena udah mitokondria tubuhmu membentuk dirinya. Ya, sehingga kamu akan melihat hasilnya luar biasa. Ini kan gorengan nih. Ini gorengan, telur, tapi telur yang dikocok dengan daging.
Nah, dagingnya seperti ini, telur.